Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kelas 5. Ya, di sini Pak Faris akan menjelaskan materi penjumlahan pecahan. Nah, pada materi yang kemarin itu tentang membahas soal cerita ya. Nah, di sini melanjutkan ke materi yang kemarin, yaitu di sini akan Pak Faris jelaskan menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda. Oke, langsung saja ya pada contoh. Nah, di sini sebelum masuk contoh, Pak Faris ada dua macam yang akan nanti adik-adik ketahui ya. Di sini yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, seperti apa? Nah, ini langsung pada contoh. Jadi yang pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, contohnya di sini yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa ya, ini pecahan biasa, ini pecahan biasa, seperti itu ya adik-adik. Nah, ini Pak Faris punya contoh satu ya. Nah, di sini ya adik-adik, contohnya yaitu cara mengerjakannya ya seperti yang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut bersama itu. Kalau Pak Faris mengulas kembali ini ya, nah itu cara mengerjakannya kan tinggal ini ya adik-adik. Kalau yang penyebutnya sama ya, penyebutnya sama berarti tinggal yang dijumlahkan yang A atas, dan nanti yang penyebutnya ini tinggal ditulis lagi. Nah, berarti kalau tinggal dijumlahkan yang atas berarti berapa adik-adik? 2 tambah 1 berarti berapa? Iya, 3 per 6. 3 ini didapat dari 2 tambah 1, 3. Nah, penyebutnya yang kalau sudah sama berarti ditulis lagi sama 6. Nah, gampang ya adik-adik, yang ini yang kemarin itu. Kalau ini penyebutnya sama berarti yang ditulis atau yang dikerjakan fokusnya yang dijumlahkan yaitu yang hanya pembilang atau yang atas. Paham ya sampai sini? Nah, oke, langsung contoh kedua. Ini Bapak punya contoh yaitu, nah ini kan nomor 1 mengulas yang kemarin. Sekarang ini yang soal berikutnya yang ini yang akan Pak bahas. Nah, yang selanjutnya ya, ini pembahasan yang soal pecahan berbeda, ini penyebutnya. Dilihat ya, sudah kelihatan. Di sini sama ya Pak Faris. Pembilangnya sama, 2 sama 1. Ini juga atas tadi kan 2 sama 1. Cuma di sini yang berbeda apa? Iya, penyebutnya. Ini 6, ini 4. Apakah bisa langsung dijumlahkan Pak Faris kalau hasilnya seperti ini? Apakah betul? Iya, jelas salah ya. Salah ya Pak Faris. Ini Pak Faris boleh silang salah ya. Tidak bisa langsung 2 tambah 1 3. Langsung di sini ada 6, ini 4. 6 tambah 4 ini 10. Salah ya. Karena apa? Berbeda. Yang harus diketahui adik-adik yaitu caranya menyamakan penyebutnya dulu agar bisa seperti yang di atas ini. Kalau sudah sama kan tinggal dihitung atasnya, langsung bawahnya tinggal mengikuti penyebutnya soal itu ya. Ini tinggal gampang ya kalau yang atas itu. Kalau yang bawah ini 6 tambah 4 itu tidak bisa langsung tambahkan terus hasilnya 10, tidak bisa. Nah, paham ya sampai sini? Untuk membedakan, jangan langsung 6 tambah 4 langsung 10, 2 tambah 1 3, salah. Nah, caranya adik-adik yaitu dengan apa? Ini Pak Faris tulis lagi ya di sini soalnya, yaitu 2 per 6 tambah 1 per 4 sama dengan, Pak Faris tulis 2 per 6. Nah, dengan cara Pak Faris dengan buat per yang panjang, terus ini juga 1 per 4, Pak Faris buat per yang panjang agar apa? Untuk bisa mencari ini penyebutnya ini agar sama itu seperti apa, dengan cara apa ya, ditambah. Nah, dengan cara apa? Yaitu ini caranya menyamakan penyebutnya dengan cara KPK ya. Nah, KPK itu apa Pak Faris? Kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, KPK apa? Dari mana KPK Pak Faris? Dari angka mana? Angka penyebutnya ini. Penyebut ini biar bisa sama itu sama-sama di
dikali dengan angka berapa, nah atau diganti dengan angka berapa ini biar bisa sama, yaitu dengan menggunakan KPK. Pak Faris tulis lagi di sini ya, ada 4 dan ada 6. 4 sama 6 ini Pak Faris ambil dari ini penyebutnya ini ya, dari soal itu 4 sama 6 ya, 4 sama 6. Nah sekarang ini apa, Pak Faris cari kelipatan dari 4 sama 6. Nah Pak Faris kelipatan itu apa? Kelipatan itu penjumlahan yang sama ya, penjumlahan yang sama dan selanjutnya dijumlahkan dengan yang sama lagi, seperti itu. Maksudnya gimana seperti ini. Ini Pak Faris tulis lagi 4. Nah 4 dijumlahkan dengan 4 berapa adik-adik? Iya 8. 8 dijumlahkan dengan 4 lagi berapa adik-adik? Iya 12. 12 dijumlahkan dengan 4 lagi 16 dan seterusnya, seperti itu ya, kelipatan 4 namanya. 4, 8, 12, 16. Nah 6 pun juga seperti itu. 6 Pak Faris tulis lagi kelipatan 6, jadi 6 tambah 6 berapa? 12. 12 tambah 6 berapa adik-adik? Iya 18. Nah 18 tambah 6 berapa adik-adik? 24 dan seterusnya. Nah yang di sini yang Pak Faris maksud KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, berarti mencari terkecil dari persekutuan atau kumpulan ini yang kelipatannya yang terkecil dengan angka yang sama. Dari 4 dan 6 mana angka yang sama dari sini? Iya 12 ya, 12 yang sama yaitu kan cuma di sini 12 ya. Selain itu kan nggak ada, berarti yang nanti jadi penyebut yaitu angka 12 ini. Apakah KPK-nya 12? Jadi penyebut ini ya, 6 sama 4 ini, 6 sama 4 ini nanti dijadikan 12. Nah cara seperti apa ya, ini tadi Pak Faris kan sudah 2 per 6, 2 per 6 ditambah 1 per 4 ya. Nah sekarang gini, biar bisa jadi 12 yaitu penyebutnya ini, yaitu dilihat angka berapa ini, 6 ya. 6 dikali berapa biar bisa 12? 6 dikali, iya 6 kali 2 ya, 6 kali 2. Terus kalau atas bawah kali 2 berarti atas kali 2 ya. 6 kali 2 12. Sama yang 1 per 4 juga. 4 itu biar bisa 12 itu dikali berapa? Iya kali 3 ya. Kalau bawah kali 3 atas kali 3. Oke sampai sini paham ya. Lanjut, langsung penjumlahan langsung dihitung. Nah sekarang ini dihitung ini dulu, habis itu ini ya. 2 kali 2 berapa? 4. 6 kali 2 berapa? Ya 12 tadi ya. Berarti hasilnya 4 per 12 ditambah 1 kali 3 1 kali 3 3 per 4 kali 3 tadi, iya 12 sama ya kan. Nah 3 kali 12, 4 ini dari 2 kali 2 ditambah ini. Nah 3 ini dari 1 kali 3. Nah paham ya. Nah 12 itu ya ini tadi kan sudah diketahui 12 yang dicari kan penyebutnya yang sama itu 12 ini ya. Setelah itu tinggal dijumlahkan. Nah kalau seperti ini kan tinggal sudah bisa dijumlahkan ya adik-adik. Nah kan sudah sama ini ya. Kalau sudah sama tinggal atas yang dijumlahkan, yang bawah mengikuti saja. Yang pembilangnya yang dijumlahkan 4 tambah 3 itu 7 per 12. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini? Oke lanjut. Di sini Pak Faris punya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah maksudnya gimana ini? Contoh 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah ada soal 2 2 per 8 ditambah 2 1 per 4 nih ya. 2 per 8 tambah 2 1 per 4. Nah di sini maksudnya apa? Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa ini ya dengan pecahan campuran. Nah ini pecahan campuran, masih ingat ya kemarin yang sudah Pak Faris bahas di video sebelumnya itu tentang dalam pembahasan soal cerita kan ada perbedaan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu ada
bilangan bulat di depannya. Setelah itu diikuti pecahan ya. Oke, paham ya? Nah, ini tidak usah Pak Faris terangkan, bisa lihat di video sebelumnya ya, itu tentang perbedaan pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke. Nah, di sinilah terus nomor 2 itu pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran dan pecahan campuran. Nah, akan Pak Faris langsung ya. Nomor 1 yaitu jawab. Pak Faris akan jawab nomor 1 dulu. Sama ya Pak Faris tulis lagi soalnya. Setelah itu, nah, masih ingat ya pembahasan soal cerita atau pembahasan yang sebelumnya, materi sebelumnya itu ya, kalau ada pembulaan bulat, nah maka bilangan bulat itu disendirikan dan pecahan itu juga disendirikan seperti ini. Satu ya, ini satu kan bilangan bulat ini ya, ini terus ditambah, ini ditambah. Nah, 1/2 dan 1/3 kan pecahan, maka Pak Faris kumpulkan dengan pecahan sendiri. Ini bilangan bulat juga sendiri ya, disendirikan terlebih dahulu. Setelah itu ya adik-adik, Pak Faris lagi tulis 1, yaitu bilangan bulat itu sendiri, Pak Faris tulis lagi ya, ditambah. Nah, sekarang seperti di contoh sebelumnya ya adik-adik, penyebut yang berbeda berarti disamakan terlebih dahulu dengan cara KPK. Nah, dan caranya menyamakan penyebutnya sama ya, KPK. Nah, di sini ada penyebutnya 2 dan 3. Nah, 2 ini ya, 2 dan 3 ini Pak Faris tulis lagi di sini penyebutnya. Maka 2 dan 2 itu dijumlah atau dilipatkan, selanjutnya dilipatkan 2 terus gitu ya. 2 itu 2 habis 2 4 6 8 dan seterusnya. Setelah itu yang ketiga 3 6 9 12 dan seterusnya ya. 3 tambah 3 6 ini ya tadi, terus 6 tambah 3 itu 9, 9 tambah 3 12. Nah, untuk adik-adik perlu ketahui, kalau sudah seperti ini berarti dilihat mana yang sama angkanya ya. Dari 2 dan 3 kelewatan dari 2 3 itu KPK 23 itu 2 dan 3 itu apa, berapa? Iya 6 ya adik-adik, berarti KPK nya 6. Nah, jadi 2 dan 3 itu nanti dirubah menjadi 6. Caranya gimana? Sama tadi, ini kan di dalam kurung, Pak Faris langsung diketahui seperti ini ya. Nah, sekarang ini Pak Faris, 2 kali berapa hasilnya 3 itu kan, 2 kali berapa hasilnya 6 kan itu 3 ya adik-adik. 2 kali 3 itu 6, terus 3 kali 2 itu 6. Nah, kalau di bawahnya kali 3 berarti atasnya kali 3, kalau bawahnya kali 2 berarti atasnya juga kali 2, seperti itu ya. Nah, lanjut, berarti langsung di harus lagi ya, ini bilangan bulatnya Pak Faris tulis lagi, terus dikali, nah baru dihitung yang atas ya. 1 kali 3 3, 1 kali 2 2, bawahnya tinggal menyesuaikan saja 6. 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. Nah, ini kan sudah sama ya adik-adik, penyebutnya sudah sama, berarti yang tinggal dijumlahkan yang atas, berarti seperti ini nantinya, sama dengan 1 tulis lagi. Nah, 3 ditambah berapa, 3 ditambah 2 berapa ini, 5/6. 3 tambah 2 5, 6 nya ditulis, 6 nya sudah sama ya, penyebutnya sudah sama, ditulis saja, atau bisa ditulis seperti ini, 1 5/6 ya, seperti itu ya, paham ya sampai ini. Terus yang soal 2 itu tadi pecahan campuran dengan pecahan campuran, Pak Faris terus lagi ya. Nah, ini 1/8 tambah 1/4 sama dengan Pak Faris. Nah, ini Pak Faris kumpulkan dengan bilangan bulat dulu. Nah, ini bilangan bulat ya, 1 tambah 2, ini 1 tambah 2 Pak Faris kumpulkan. Setelah itu ditambah, dikumpulkan pecahan sama pecahan. Nah, 2/8 tambah 1/4, 2/8 tambah 1/4 ini ya. Terus setelah itu baru dihitung, Pak Faris tulis lagi 1 tambah 2 ya, tambah, nah ini kan ini belum sama ya adik-adik, sama kayak tadi caranya mencari KPK nya ya, menyamakan penyebutnya dulu dengan KPK.
8 dan 4. Berarti Pak Faris tulis sini ya 4 dan 8 sama saja ya. Pak Faris 4 dan 8. Nah, kelipatan dari 4 berapa? 4 tambah 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 4 16 dan seterusnya. Setelah itu yang kelipatan 8. 8 tambah 8 Pak Faris lagi terus lagi 8 tambah 8 tambah 8 16. 16 tambah 8 24 dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini kelihatan ya adik-adik, mana angka yang sama? Iya, ada 2, ini 16, 8, nah, dan juga 8. Nah, yang perlu diketahui lagi yaitu adik-adik namanya kelipatan persekutuan terkecil, berarti mencari sama angka yang sama tapi yang kecil. Nah, 16 sama 16 kan itu besar ya. 8 sama 8 kan bawahnya 16. Berarti yang paling kecil mana? Iya, 8. Berarti yang diambil yang 8 yang paling kecil ya. Kalaupun ada sama angka yang dua bilangan yang sama, berarti yang diambil yang kecil atau yang paling kecil sedikit ya. Nah, ini tulis. Nah, ternyata 8. Nah, KPK-nya 8. Berarti nanti di sini sama-sama 8 KPK-nya. Nah, di sini 2 kali di sini 8 kali biar bisa 8 berarti 8 kali 1 ya. 4 ini biar bisa 8 berarti 4 kali 2. Jadi ini sudah sama ya penyebutnya, juga sama penyebutnya kalau di sini. Nah, kalau di sini sudah kali 1 berarti atas kali 1, di sini kali 2 berarti atas kali 2. Nah, didapatkan berarti hasilnya 2 kali 1 ini 2 kali 1 ini ditambah 1 kali 2. 2 kali 1 berapa? 2 per 8 ya. Nah, di sini kelihatan 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, 8 kali 1 8, 4 kali 2 8. Nah, seperti ini. Setelah itu baru dihitung. Nah, 3 ini dari mana? 3 itu ya ini dari 1 tambah 2 3 ditambah ini kan sudah sama ini penyebutnya, berarti tinggal di jumlahkan yang bagian yang atas. Nah, bagian yang atas tinggal dijumlahkan 2 tambah 2 4. 4 per berapa? 4 per 8 atau 3 4 per 8. Seperti itu adik-adik, paham ya? Nah, semoga yang Pak Faris jelaskan ini adik-adik dari awal sampai akhir semua paham ya adik-adik. Amin amin amin. Nah, itu juga Pak Faris sampai sini dulu dalam pembahasannya dalam pecahan penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Kalau ada kata atau yang Pak Faris sampaikan ada yang salah ya mohon maaf ya. Kalau ada yang mungkin adik-adik kurang paham mungkin bisa ditanyakan lagi. Oke, dari situ saja Pak Faris sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.